Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video laporan proposal Pratikum Lapangan Desa Muara Batun, Kecamatan Cijawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebelum kita beralih pada inti materi, alangkah lebih baiknya kita berkenalan dulu kepada kelompok 2. Di kelompok 2 ada 6 orang yang terdiri dari Anggraini Agustini, Atini Hidayah, Aulia Fitriani, Fadilah Novianti, Indri Oktriani Putri, dan Maya Zuriati. Pada video ini saya akan membawakan 4 konten, 1 letak geografis, 2 demografi, 3 masalah kesehatan, dan yang keempat rencana kegiatan. Langsung saja yang pertama, letak geografis. Kondisi geografis di Desa Muara Batun terletak di Kecamatan Cijawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan letak astronomis 90-110 lintang selatan, dengan luas wilayah 18.359,04 km kubik, yang terdiri dari 75% rawa-rawa. Untuk ibu kota provinsi perlu waktu yang sama 90 menit dengan jarak 45 km. Langsung saja ke nomor 2, demografi. Jumlah penduduk wanita 1.464, untuk lelaki 1.520 dengan keseluruhan mencapai 2.984. Tingkat pendidikan di sana hanya 65% untuk SD, 25% untuk pendidikan SLTP sederajat, dan sisanya 10% berpendidikan SLTA ke atas, karena di desa ini hanya memiliki 2 SD dan 1 TK. Kurang dari 80% mayoritasnya adalah petani tradisional, hanya memiliki 1 unit pusat kesehatan masyarakat, 2 unit posyandu dengan jumlah tenaga kesehatan sebanyak 86 orang. Dan selebihnya hanya 1-2% saja orang yang menjadi pegawai atau berpendidikan tinggi di Desa Muara Batun, Kecamatan Cijawi. Yang ketiga adalah masalah kesehatan. Yang kami ambil dari masalah kesehatan yang ada di Desa Muara Batun yakni adalah stunting, di mana stunting adalah masalah gizi yang terdapat pada balita yang menghambat perkembangan anak dengan dampak negatif yang akan berlangsung dalam kehidupan selanjutnya, seperti penurunan intelektual, rentan terhadap penyakit tidak menular, penurunan produktivitas, hingga menyebabkan kemiskinan dan resiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Bukan hanya itu, terganggunya pertumbuhan fisiknya, yakni bertubuh pendek atau kerdil saja, melainkan juga terganggunya perkembangan otaknya yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah. Tentunya produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif akan sangat terganggu. Makanya, stunting sangatlah penting, adalah penyakit yang sangat diperangi. Untuk akar permasalahannya adalah terbatasnya atau bahkan belum terbentuknya kader stunting sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan pada masyarakat mengenai stunting. Yang kedua adalah pendapatan penderita stunting yang rendah membuat mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan sanitasi sandang, pangan, dan papan. Pada kebutuhan keadaan masyarakat yang sangat sulit ini dapat berimbas pada masalah pemenuhan gizi yang baik. Ketiga, kurangnya sarana dan prasarana untuk penyuluhan stunting menjadi salah satu faktor penyebab kejadian stunting di Desa Muara Batun. Asupan, energi, dan protein yang terdapat juga sangat berpengaruh. BBLR dan tingkat pendidikan ibu menjadi akar permasalahan stunting. Dan yang terakhir adalah riwayat penyakit. Anak yang memiliki riwayat penyakit infeksi memiliki peluang lebih besar. Yang keempat adalah rencana kegiatan. Tempat kegiatan di Desa Muara Batun, Kecamatan Cijawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Agenda kegiatan adalah penyuluhan cuci tangan pakai sabun di sekolah dasar, penyuluhan gizi seimbang kepada masyarakat di desa, penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat. Sasaran kegiatan adalah kader dan masyarakat Desa Muara Batun. Rencana kegiatan adalah upaya kesehatan untuk masyarakat. Kegiatannya adalah penyuluhan PHBS, tujuannya meningkatkan pengetahuan kader tentang PHBS, sasarannya kader kesehatan Muara Batun, targetnya adalah meningkatkan pengetahuan kader terhadap materi PHBS. Sumber daya adalah dana, dari uang proposal, alat adalah media penyuluhan, tenaga adalah mahasiswa, dan sumber pembiayaan uang dari proposal. Untuk rencana kegiatannya adalah penerapan PHBS di sekolah dasar. Kegiatannya adalah penyuluhan cuci tangan. Tujuannya sama untuk meningkatkan pengetahuan siswa mengenai cara mencuci tangan. Untuk sasarannya adalah
murid kelas 5 dan kelas 6, dan targetnya adalah meningkatkan pengetahuan siswa mengenai cara mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta penyakit yang dapat ditimbulkan dari tangan kotor. Untuk dana, ada uang dari proposal, alat adalah media penyuluhan, tenaganya adalah mahasiswa, terutama untuk kelompok ini. Sumber pembiayaan adalah uang dari proposal. Rencana kegiatan selanjutnya adalah gizi. Upaya kesehatan, tentu saja gizi, kegiatan penyuluhan tentang gizi seimbang kepada masyarakat Desa Muara Batu. Tujuannya meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebutuhan gizi anak dan mengetahui isi piringku. Sasaran orang tua khususnya ibu-ibu kampung 1, 2, dan 3 Desa Muara Batu. Targetnya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gizi seimbang serta mengurangi angka kejadian stunting di Desa Muara Batu. Dana uang dari proposal, alat media penyuluhan, tenaga mahasiswa terutama kelompok ini, sumber pembiayaan uang dari proposal. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai laporan proposal praktikum lapangan Desa Muara Batu, Kecamatan Jejawi. Terima kasih telah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih.